Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Toha Khalili, pengasuh Pondok Pesantren Al-Muntaha Al-Khaliliyah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur, selaku narasumber webinar pada hari ini dan di siang hari ini. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Asep Ahmad Fathur Rahman, LC-MAG, pengurus MUI Jawa Barat, selaku narasumber webinar Hari Santri Nasional. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Haji Ahmad Syekhu, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr. Haji Jazuli Juwaini MA, pimpinan dan anggota fraksi PKS DPR RI, DPRD, Provinsi dan Kabupaten Kota, para alim ulama, para kiai, habaib, pengasuh pesantren, dan para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri yang saya banggakan, saya cintai, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa kepada kita semua. Yang ilmunya begitu luas tak terbatas, sementara kita hanya menguasai sedikit saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita, manusia mulia, manusia teladan, junjungan kita semua, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2021. Kita memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, mari kita gunakan momentum ini untuk semakin mencintai dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sekalian yang saya muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita hadir dan dapat bertemu. Hari ini kita hadir dan dapat bertemu secara virtual dalam rangka milad fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan peringatan Hari Santri Nasional yang dirangkai dengan launching Lomba Baca Kitab Kuning kelima fraksi PKS DPR RI tahun 2021. Saya sampaikan, saya berikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari pusat hingga daerah. Di tengah kesibukan dan intensitas kerja-kerja parlemen dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, terus berkomitmen mensyiarkan Kitab Kuning sebagai simbol dan rujukan keilmuan pesantren di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai. Hal ini menunjukkan kesungguhan fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk terus memperjuangkan kepentingan umat dan menegaskan pentingnya peran ulama, santri, dan pesantren dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks tersebut, fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga aktif mengadvokasi lahirnya Undang-Undang Pesantren, mengusulkan dana abadi pesantren dalam APBN, dan saya ulangi kembali, hingga menginisiasi rancangan undang-undang tentang perlindungan simbol dan tokoh agama. Untuk itu semua, saya sampaikan jazakumullahu khairal jaza. Semoga apa yang dilakukan saudara-saudara kita di fraksi PKS DPR RI dan teman-teman yang lain dari fraksi-fraksi yang lain diletakkan dalam mizan hasanatihim yaumal qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren sejatinya adalah soko guru pendidikan nasional
yang berkontribusi besar dalam membentuk dan menjaga karakter bangsa. Pesantren juga telah memimpin, pesantren juga telah banyak mencetak tokoh dan pemimpin nasional yang memiliki wawasan kebangsaan yang utuh. Pesantren telah hadir di Nusantara jauh sebelum lahirnya sistem pendidikan nasional dan terus akan eksis, bahkan berkembang di tengah dinamika kemajuan bangsa. Melalui bimbingan para ulama, amilin, ulama-ulama yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pesantren menjadi penggerak perubahan di Indonesia, termasuk terlibat aktif dalam pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan fakta Kementerian Agama, jumlah pesantren di seluruh Indonesia sejumlah 27.722 pesantren. Dengan jumlah santri yang luar biasa banyaknya, sejumlah 4,2 juta siswa. Hal ini menunjukkan potensi dan kontribusi besar pesantren dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Hadirin sekalian yang saya hormati, Lomba Baca Kitab Kuning, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yang disebutkan oleh Ketua Fraksi PKS, merupakan pertama kali dalam sejarah Parlemen Republik Indonesia. Harus kita letakkan dalam semangat yang tepat. Pertama, sebagai bentuk penghormatan kepada para ulama, pewaris Nabi, warasatul anbiya, dan para santri di seluruh Indonesia yang terus berkomitmen untuk belajar agama, tafaqquh fiddin. Yang kedua, lomba ini juga sebagai upaya untuk mengajak dan memotivasi generasi bangsa untuk mencintai ilmu dan meneladani ulama ahli ilmu. Ulama yang warasatul anbiya, kita bisa maju karena ilmu. Dan kita akan mampu memenangkan dengan bangsa-bangsa lain juga dengan ilmu. Olehnya ini bangsa ini akan maju dengan penguasaan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Anak-anakku, para pemuda generasi bangsa, para santri yang aku cintai dan aku banggakan dimanapun kalian berada, teruslah bersemangat dalam menuntut ilmu, mengkaji dan mempelajari kitab-kitab para salafus saleh, para ulama. InsyaAllah, disitulah letak keberkahan kalian, baik di dunia dan insyaAllah sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, lomba ini adalah bagian dari semangat untuk mengokohkan nasionalisme Indonesia yang religius. Nasionalisme yang dibimbing oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana bunyi sila pertama Pancasila dan amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Agama menjadi ruh kebangsaan Indonesia yang harus terus dikokohkan ikatannya, bukan dihadap-hadapkan atau dipertentangkan satu dengan yang lain. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut berbesar hati bahwa agama Islam menjadi faktor penting keindonesiaan. Hal ini tidak dapat dibantah, bahkan diperkuat oleh hasil-hasil penelitian dan kajian para intelektual terkemuka. Dalam satu referensi, misalnya, dikatakan bahwa Nusantara ini disatukan oleh Islam melalui penyebaran agama oleh para ulama sejak awal kedatangannya, hingga zaman wali-wali atau yang lebih kita kenal sebagai Wali Songo. Sebelum Islam datang, Nusantara terpecah dalam wilayah dan 6 kedaerahan. Ketika Islam datang, Islam menjadi faktor perekat dan pemersatu keindonesiaan. Ada 2 aspek dalam
Ada dua aspek Islam dalam membentuk keindonesiaan. Yang pertama, nilai dan ajarannya sendiri. Yang kedua adalah aktualisasi peran ulama, habaib, dan umat atau pemeluknya dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Saya akan jelaskan yang pertama. Dari sisi nilai dan ajaran, Islam adalah agama yang syumul, yang lengkap. Tidak hanya terbatas pada masalah ritual, akidah, dan ibadah, dan syariah, tapi juga mengajarkan persatuan, cinta tanah air, serta mengandung spirit perlawanan dan perjuangan untuk membebaskan negeri dari penindasan, penjajahan, dan kebodohan. Inilah yang menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi terbesar dalam upaya melawan penjajah dan mewujudkan kemerdekaan sepanjang sejarah Indonesia. Di samping itu, Islam dapat diterima luas di seluruh masyarakat Indonesia karena karakter ajarannya yang wasatiyah, sehingga Islam menjadi realitas sosiologis bangsa Indonesia hingga hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa dibantah bahwa ulama dan umat Islam memiliki peran dan punya peran yang sangat mendasar dalam sejarah, dalam berebut kemerdekaan. Bahkan perannya jauh sebelum negara ini lahir. Sehingga sejarah Nusantara dan Indonesia sejak masa kerajaan, pra-kemerdekaan, perlawanan penjajah, hingga terbentuknya negara bangsa tidak lepas dari peran Kesultanan Islam, ulama, para habaib, dan tokoh-tokoh Islam yang amat dominan. Semua peran tersebut tidak keluar dari koridor politik kebangsaan. Apa yang menimpa bangsa ini selalu direspon dengan ijtihad ulama yang memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Solusi yang berpijak pada kemaslahatan bangsa sebagai manifestasi Islam yang rahmatan lil alamin. Hal itu nampak kuat dari setiap episode sejarah. Sejak masa kolonialisme, kemerdekaan, hingga pembentukan dasar dan konstitusi negara. Dan berlanjut hingga hari ini dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan seluruh peran, kontribusi, dan posisi tersebut, kita sebagai umat Islam sudah semestinya menjadi garda terdepan dalam mensyukuri. Kita menjadi kelompok dan masyarakat terdepan dalam mensyukuri nikmat keindonesiaan, kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak dapat dipungkiri, adalah warisan ulama dan santri pejuang. Jangan pernah melupakan sejarah. Sering kita dengar dengan kata-kata jas merah. Dan jangan pernah menghilangkan jasa ulama dan umat Islam. Sering kita mendengar kata-kata jas hijau, itulah singkatan tadi. Indonesia memang bukan negara agama. Dalam arti, ada satu agama sebagai agama negara. Tetapi Indonesia adalah negara beragama yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Bagi kita umat Islam, Indonesia adalah negara yang Islami. Hal ini sejalan dengan penegasan dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama yang menyebut Indonesia sebagai Darussalam, dan Muhammadiyah yang menyebut Indonesia sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Oleh karena itu, kita semua berdoa agar Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melanjutkan estafet perjuangan para ulama, agar negeri yang Islami ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar wabah dinaikkan, diangkat oleh Allah wabah COVID-19 dari negeri dan bangsa kita serta negara-negara di seluruh dunia, agar Indonesia menjadi negara yang adil, yang makmur, gemah ripah loh jinawi, dan berlimpah kebaikan dan keberkahan di situ. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Teruntuk para ulama kita doakan agar ilmu-ilmu mereka senantiasa menjadi penerang jalan
penerang jalan bagi bangsa dan negara kita, menjadi suluh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan teruntuk para santri, anak-anakku sekalian, yang aku cintai dan aku banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keberkahan ilmu dan di kemudian hari dapat melanjutkan estafet perjuangan para ulama untuk menjadi ulama amilin fisabilillah yang akan menjaga Indonesia selalu dalam keberkahan dan kebaikan. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Mentari terbit di pagi hari. Sinarnya sungguh menghangatkan hati. Meski hanya sebagai santri, komitmen kami NKRI harga mati. Terakhir, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lomba baca kitab kuning kelima, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI tahun 2021 dan webinar Hari Santri Nasional secara resmi dibuka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.